Montir TKI dari Garut, diremehkan karena penampilan. Tapi malam hujan di Jepang, ia menyelamatkan mobil seorang wanita, yang ternyata CEO besar. Pertemuan itu mengubah segalanya. Kisah nyata perjuangan, kerja keras, dan keikhlasan yang bikin merinding. Subscribe sekarang, tulis solawat dan kota asal kamu di komentar. Yang sudah subscribe, semoga rezekimu lancar, keluargamu sehat, dan doamu dijabah Allah. Amin. Udara pagi di kota Tokyo masih dingin menusuk. Kabut tipis melayang di antara gedung-gedung, menyelimuti jalanan yang masih sepi. Di sebuah kamar kos sempit berukuran 2x3 meter, seorang pemuda bernama Raffi Maulana terbangun oleh dering pelan dari alarm ponselnya. Ponsel tua itu sudah lecet di mana-mana, tapi masih setia membangunkannya tiap hari. Raffi duduk di ujung kasur tipis, menghela napas panjang. Ia merapatkan selimut ke bahunya, lalu memandangi jendela kecil yang buram karena embun. Di negeri orang ini, ia sudah tinggal hampir 2 tahun. Sejak pertama kali menginjakan kaki di Jepang sebagai tenaga kerja Indonesia, Raffi tahu hidup tak akan mudah. Tapi ia juga tahu, selama langkahnya halal, Allah pasti membuka jalan. Ia bekerja di bengkel kecil milik seorang warga Jepang bernama Pak Genda. Letaknya agak jauh dari pusat kota. Bukan bengkel mewah, tapi punya pelanggan tetap karena hasil kerjanya dikenal teliti. Raffi bekerja sebagai montir pembantu. Bukan posisi tinggi. Ia hanya dianggap sebagai anak magang atau asisten kasar. Pelanggan pun lebih mengenalnya sebagai si montir dari Indonesia, yang suka tertawa sendiri kalau salah paham bahasa. Raffi belum lancar bicara Jepang. Logat Sundanya masih kental, sering membuat orang Jepang tersenyum geli saat ia mencoba menjelaskan sesuatu. Tapi ia terus belajar. Lewat aplikasi gratis, acara televisi, dan obrolan singkat dengan pelanggan. Ia tahu, ia bukan siapa-siapa di negeri ini. Tapi ia juga tahu, ia bukan orang bodoh. Setiap pagi, Raffi menempuh perjalanan ke bengkel dengan sepeda tua pinjaman dari temannya, sesama TKI. Sepeda itu berkarat, rodanya berdecit, tapi menjadi sahabat setia menembus udara musim gugur yang dingin menggigit. Saat mengayuh, pikirannya melayang ke rumah. Ke ibunya di Garut yang suka memasak sayur asem, ke adiknya yang masih sekolah, dan ke ayahnya yang kini hanya bisa bekerja ringan karena usia. Raffi tahu, hidupnya di Jepang bukan untuk gaya-gayaan. Ia datang untuk satu hal, memperjuangkan masa depan keluarganya. Tapi dunia tidak pernah sepenuhnya adil. Meski rajin dan terampil, Raffi sering diremehkan. Pernah, sesama orang Indonesia yang sudah lebih lama tinggal di Jepang, mengejeknya diam-diam. Katanya, ngapain sih, kerja kotor-kotor begitu, cuma montir. Gaji kecil, badan bau oli. Raffi hanya tersenyum. Ia tahu mulut orang tak bisa dihentikan, tapi tangannya bisa membuktikan. Ia tak suka banyak bicara. Lebih baik menunjukkan siapa dirinya lewat kerja nyata. Suatu siang, seorang wanita Jepang masuk ke bengkel. Wajahnya putih mulus, dandanan rapi, wangi parfumnya menyebar ke seluruh ruangan. Ia mengendarai mobil mewah. Saat Raffi mendekat, dengan pakaian lusuh dan tangan kotor karena oli, wanita itu meliriknya dengan ekspresi ragu. "Kamu yakin bisa perbaiki mobil saya?" tanyanya pelan. Raffi tak menjawab panjang. Ia hanya mengangguk, lalu membuka kap mesin. Dalam waktu kurang dari 20 menit, masalah pada sistem rem berhasil ia tangani. Wanita itu membayar tanpa banyak bicara, lalu pergi. Tak ada ucapan terima kasih. Tak ada senyum. Tapi Raffi tak ambil hati. Dunia memang sering menilai orang dari penampilan, bukan dari kemampuan. Dan itu sudah ia alami sejak pertama kali memegang kunci pas. Namun, malam itu semuanya akan berubah. Malam hujan. Jalan sepi. Dan satu mobil mogok di tikungan taman kota. Raffi belum tahu bahwa momen itulah yang akan membuka pintu takdir besar dalam hidupnya. Langit Tokyo malam itu mendung kelabu. Hujan turun pelan, membasahi jalanan dan daun-daun yang gugur. Raffi baru saja selesai bekerja. Jaket tipisnya sudah basah di bagian bahu. Ia mengenakan kupluk usang yang sudah mulai robek di sisi dalamnya, lalu mengayuh sepeda tuanya melewati taman kota. Lampu jalan berpendar samar tertutup tirai hujan. Satu demi satu mobil melintas cepat.
Cipratan air kotor mengenai celananya, tapi ia tak mengeluh. Sudah biasa, pikirnya. Hujan di musim gugur memang sering datang tiba-tiba. Ia justru menikmati suasana seperti ini. Tenang, sepi. Seolah hanya dirinya dan suara hujan yang berbicara. Saat melewati tikungan dekat taman, matanya menangkap sesuatu. Sebuah mobil hitam berhenti di pinggir jalan. Lampu hazard menyala berkedip-kedip. Mobil itu tampak mewah. Tidak cocok terdiam di tempat gelap seperti itu. Raffi melambatkan kayuhan. Di dalam mobil, tampak seorang wanita duduk di kursi kemudi. Wajahnya panik. Ia menggenggam ponsel, menunduk, lalu menatap layar, lalu menunduk lagi. Tampaknya sedang mencari sinyal. Tapi area itu memang dikenal sebagai zona mati sinyal. Raffi berhenti beberapa meter dari mobil. Jantungnya berdetak pelan. Ia tahu risikonya. Malam-malam begini, siapa yang mau percaya pada pria asing, basah kuyup, bersepeda, dan berpakaian lusuh? Tapi suara hati lebih kuat dari rasa ragu. Ia mendorong sepedanya perlahan ke arah mobil, lalu mengetuk kaca sisi pengemudi. Wanita itu menoleh cepat, tampak terkejut. Tapi saat melihat wajah Raffi yang tenang dan tak membawa apa-apa selain tas selempang kecil, ia sedikit menurunkan kaca jendela. "Permisi, mobilnya mogok." "Ya?" tanya Raffi dengan nada sopan. Wanita itu menatapnya tanpa berkata-kata selama beberapa detik. Lalu menjawab, "Iya, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba mati. Kalau nggak keberatan, saya bisa bantu lihat." "Saya kerja di bengkel," kata Raffi sambil menunjuk jaket kerjanya yang bertuliskan nama bengkel kecil tempatnya bekerja. Wanita itu ragu, tapi malam makin gelap, dan hujan semakin deras. Ia akhirnya mengangguk pelan. "Silakan." Raffi membuka kap mesin dengan tenang. Ponselnya ia gunakan sebagai senter. Di tengah rintik hujan, ia memeriksa kabel dan saringan udara. Tangannya bergerak cekatan, meski tetap hati-hati. Ini, kayaknya kabel sensornya lepas. Mungkin kena air hujan atau lembab terlalu lama. "Saya coba pasang dan keringkan sebentar ya," ucap Raffi sambil mengelap bagian mesin dengan kain dari tas kecilnya. Wanita itu mengangguk dari dalam mobil. Tak sampai 10 menit, Raffi menyambung kabel, membersihkan konektor, lalu menutup kap mesin. "Coba nyalakan mesinnya, Bu," ujarnya. Wanita itu memutar kunci kontak. Mesin menyala. Lampu depan kembali terang. Mobil itu hidup kembali. Wanita itu tampak lega. Ia membuka pintu dan turun, berdiri di bawah gerimis. "Terima kasih, saya sungguh nggak tahu harus bagaimana kalau kamu nggak lewat tadi." Raffi hanya menunduk sopan. "Sama-sama. Kebetulan saya lewat saja." Barulah saat itu, wanita tersebut memperhatikan wajah Raffi lebih jelas. Meski basah kuyup, ada ketulusan terpancar dari sorot matanya. Bukan ekspresi pencari imbalan, tapi murni ingin membantu. "Oh ya, saya Kaori Tanaka," katanya sambil mengulurkan tangan. Raffi ragu sejenak, lalu menyambut dengan tangan yang masih dingin dan sedikit basah. "Saya Raffi Maulana, dari Indonesia." Kaori mengangguk, lalu membuka tas kecilnya dan mengeluarkan sebuah kartu nama berbingkai emas tipis. Ia menyerahkannya pelan. "Kalau kamu suatu hari butuh tempat kerja yang lebih baik, hubungi saya, ya." Raffi menatap kartu nama itu dengan mata membesar. Di atasnya tertulis, "Kaori Tanaka, CEO Tanaka Motors." Malam itu, Raffi kembali mengayuh sepedanya di bawah gerimis yang semakin reda. Tubuhnya dingin, tapi dadanya hangat. Jemarinya menggenggam erat sebuah kartu nama berlapis plastik bening. Ia belum benar-benar percaya. Wanita yang baru saja ia bantu ternyata adalah CEO dari salah satu perusahaan otomotif terbesar di Jepang. Tanaka Motors, nama yang selama ini hanya ia dengar dari obrolan teknisi di bengkel. Sesampainya di kamar kos, Raffi langsung meletakkan kartu nama itu di meja kecil dekat kasurnya. Ia menatapnya lama, seakan takut itu hanya mimpi. Lalu ia menyeduh kopi instan, duduk bersila, dan memandangi jendela kamar yang masih basah oleh embun. "Kaori Tanaka, CEO," gumamnya pelan. Raffi tertawa kecil. Bukan karena bangga, tapi karena tak percaya. Ia, montir rendahan, yang bahkan sering dicibir sesama TKI,
Tadi baru saja menolong pemimpin perusahaan mobil terkenal. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan kerja nyata. Paginya, Raffi bangun lebih awal dari biasanya. Tapi bukan alarm yang membangunkannya, melainkan rasa penasaran. Ia memandangi kembali kartu nama itu. Di bagian belakangnya tertulis sebuah kalimat kecil dengan tulisan tangan halus. Orang seperti kamu jarang ada. Jangan biarkan dunia menenggelamkanmu. Kaori. Hari itu, seperti biasa, Raffi bekerja di bengkel. Ia melayani pelanggan, memeriksa mesin, mengganti oli, dan sesekali menyeka keringat dari dahinya. Tak ada yang tahu apa yang terjadi semalam. Ia tak ingin pamer. Tapi dalam hatinya, sesuatu telah berubah. Ia merasa ada cahaya kecil yang menyala di ujung lorong gelap bernama harapan. Menjelang siang, suara klakson mobil mewah terdengar dari depan bengkel. Semua orang menoleh. Sebuah mobil hitam mengkilap berhenti perlahan. Dari dalam, turun seorang wanita dengan jas panjang dan payung berwarna biru tua. Langkahnya anggun. Wajahnya tegas namun lembut. Semua mata langsung terpaku padanya. Itu Kaori. Raffi langsung terdiam. Napasnya sedikit tercekat. Sementara Pak Genda, pemilik bengkel, mendekat dan membisik. Bukannya itu CEO Tanaka Motors? Raffi mengangguk pelan. Kaori berjalan mendekat. Senyumnya ramah. Raffi Maulana? Tanyanya singkat. Raffi maju perlahan. Iya, Bu. Maaf tiba-tiba datang. Saya hanya ingin mengantar ini. Kaori menyerahkan sebuah map berwarna coklat muda. Raffi menerimanya dengan kedua tangan, bingung. Ini apa ya? Sebuah undangan. Kami sedang membuka lowongan untuk tim pengembangan kendaraan listrik. Saya ingin kamu ikut seleksi. Kemampuanmu bukan kemampuan biasa. Dunia hanya belum sempat melihatnya. Raffi tercekat. Para teknisi lain terdiam. Bahkan Pak Genda ikut mendekat dengan wajah tak percaya. Kalau kamu tertarik, datanglah ke kantor pusat Tanaka Motors minggu depan. Di map itu sudah ada jadwal, alamat, dan kontak yang bisa dihubungi. Tapi keputusan tetap di tanganmu. Lanjut Kaori sambil tersenyum, lalu berbalik ke arah mobil. Dalam hitungan detik, mobil hitam itu melaju perlahan dan menghilang di tikungan. Keheningan menyelimuti bengkel. Pak Genda menepuk bahu Raffi. Kalau kamu dapat kesempatan yang lebih baik, jangan ragu. Saya tahu kamu anak jujur dan punya tangan ajaib. Raffi hanya menunduk. Tak tahu harus berkata apa. Map coklat itu kini terasa berat di tangannya. Bukan karena isinya, tapi karena peluang yang selama ini hanya jadi mimpi, kini benar-benar ada di depan mata. Malamnya, Raffi membuka isi map itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada surat undangan resmi dengan kop surat Tanaka Motors, jadwal wawancara, serta brosur proyek mobil listrik masa depan. Tangannya gemetar saat membacanya. Dan di pojok surat itu, sekali lagi, tertulis satu kalimat tangan. Kita akan bertemu lagi di tempat yang lebih terang. Raffi. Hari wawancara pun tiba. Udara Tokyo pagi itu terasa lebih dingin dari biasanya. Raffi berdiri di depan cermin kecil di kamar kosnya, mengenakan satu-satunya kemeja putih bersih yang ia punya. Celana panjang abu-abu tua dan sepatu lama yang ia poles malam sebelumnya, kini menjadi penampilan terbaiknya. Rambutnya ia sisir rapi. Satu kantong plastik kecil berisi map undangan ia genggam erat. Ia naik kereta pagi. Berdiri di antara kerumunan pekerja kantor yang berpakaian rapi dan wangi. Raffi mencoba menenangkan dirinya, meski jantungnya berdebar cepat. Saat turun di stasiun tujuan, ia berjalan kaki menuju gedung tinggi berlogo Tanaka Motors. Bangunan itu menjulang megah. Terlalu megah bagi seorang montir yang terbiasa bekerja di ruang sempit dan bau oli. Sesampainya di lobi, seorang petugas keamanan menyapanya sopan. Setelah memeriksa undangan, petugas itu mengangguk, lalu menunjukkan arah lift. Silakan naik ke lantai 12. Ruang presentasi utama, ucapnya ramah. Raffi melangkah masuk ke lift. Saat pintu tertutup, ia melihat pantulan wajahnya di dinding logam mengilat. Ia menarik napas panjang. Bismillah, bisiknya. Di lantai 12, ia disambut oleh staf resepsionis yang sopan. Raffi diminta menunggu di ruang tunggu bersama dua kandidat lainnya.
Satu pria Jepang berjas hitam dengan tablet mahal di pangkuannya, dan satu wanita muda dengan blazer abu-abu dan laptop tipis. Raffi merasa asing. Minder. Tapi ia mencoba tetap tenang. Ia tahu, kekuatannya bukan dari tampilan, tapi dari tangan dan pengalaman. Tak lama kemudian, pintu ruang besar terbuka. Seorang staf memanggil, "Raffi Maulana, silakan masuk." Raffi berdiri. Langkahnya mantap meski gugup. Ia masuk ruang wawancara dengan kepala sedikit menunduk. Di ujung meja panjang, duduklah 3 orang pewawancara. Salah satunya adalah Kaori Tanaka sendiri. Ia tersenyum dan memberi isyarat agar Raffi duduk. Ruangan itu tenang, bersih, beraroma kopi hangat dan karpet baru. Berbeda jauh dari suasana bengkel yang selama ini ia kenal. Seorang pria paruh baya berkacamata membuka wawancara. "Saudara Raffi, kami sudah membaca data singkatmu. Bisa ceritakan bagaimana pengalamanmu di bidang otomotif?" Raffi mengangguk pelan. "Saya belajar dari ayah saya sejak kecil. Bapak saya montir di Garut. Dari situ saya tertarik. Lalu saya lanjut ke SMK Otomotif. Setelah lulus, saya kerja di bengkel di Indonesia selama 4 tahun. Lalu 2 tahun terakhir ini saya kerja di bengkel Pak Genda di sini." "Bengkel kecil, ya?" tanya pria lain. "Iya, tapi banyak jenis mobil datang. Mulai dari mobil tua sampai hybrid. Saya biasa tangani kerusakan mesin, sistem rem, kabel sensor, kelistrikan ringan, sampai sistem pendingin." Kaori tampak memperhatikan dengan seksama. Matanya tak lepas dari wajah Raffi. Lalu seorang pewawancara lainnya berkata, "Kalau kami beri studi kasus. Misalnya, sistem kelistrikan mobil listrik bermasalah. Ada arus pendek, tapi tidak muncul indikator di dashboard. Apa langkah pertamamu?" Raffi diam sejenak. Pikirannya bekerja cepat. Lalu ia menjawab dengan nada tenang. "Pertama saya periksa konektor dan kabel utama. Kadang gangguan fisik enggak terbaca sensor. Setelah itu saya cek sistem kontrol. Mungkin ada bug di modul. Tapi saya mulai dari yang paling sederhana dulu. Masalah besar sering berasal dari hal kecil yang terlewat." Ketiga pewawancara saling pandang. Kaori mengangguk pelan, tampak puas. Lalu Kaori sendiri membuka pertanyaan terakhir. "Kalau kamu diterima, kamu akan memimpin tim teknisi dari berbagai negara. Kamu siap?" Raffi menatap Kaori. Dalam hatinya, ada rasa gentar. Tapi ia tak ingin mundur. "Saya belum pernah jadi pemimpin. Tapi saya siap belajar. Saya percaya kerja tim itu penting. Kalau saya salah, saya akan bertanya. Kalau saya bisa bantu, saya bantu. Saya nggak hebat, tapi saya mau berkembang." Hening sejenak. Lalu Kaori menutup map di depannya. Ia tersenyum. "Terima kasih, Raffi." Raffi membungkuk sopan. "Terima kasih atas kesempatannya." Ia keluar dari ruangan dengan perasaan campur aduk. Antara lega, bingung, dan tak percaya. Ia tidak tahu apakah jawabannya cukup baik. Tapi satu hal yang ia tahu, ia sudah melangkah sejauh ini dengan jujur dan sungguh-sungguh. Di luar gedung, langit masih mendung. Tapi Raffi merasa, hatinya mulai cerah. 2 hari berlalu sejak wawancara itu. Raffi kembali bekerja di bengkel seperti biasa. Ia tidak banyak bercerita pada siapapun. Bahkan kepada Pak Genda, ia hanya mengatakan bahwa ia mendapat undangan wawancara dari seseorang penting. Hatinya tetap diselimuti keraguan. Dunia seperti terlalu besar untuk seorang montir dari Garut sepertinya. Siang itu, saat matahari bersinar malu-malu di balik awan, Raffi sedang berjongkok di bawah kolong mobil tua, membersihkan rem cakram yang penuh karat. Tangannya penuh oli, bajunya basah oleh keringat. Ponsel tua di saku belakangnya tiba-tiba bergetar. Ia buru-buru menariknya keluar. Di layar muncul nomor tak dikenal dari Tokyo. Raffi menatapnya sejenak, lalu menjawab dengan suara sedikit terengah. "Halo, Raffi Maulana di sini." Suara ramah dari seberang menyapa, "Selamat siang, Raffi. Kami dari Tanaka Motors. Kami ingin mengucapkan selamat. Kamu diterima sebagai kepala teknisi proyek kendaraan listrik baru kami." Raffi membeku. Tangannya yang menggenggam kunci pas gemetar. Ia mematung di tempat.
Napasnya tercekat. "Beneran? Saya diterima?" tanyanya lirih. "Ya. Kami sangat terkesan dengan wawancaramu dan latar belakangmu. Kami percaya kamu cocok untuk memimpin tim pengembangan kami. Jika kamu bersedia, kami harap kamu bisa mulai minggu depan." Saya siap, terima kasih banyak." Telepon ditutup. Raffi duduk lemas di bangku kayu di sudut bengkel. Tangannya masih kotor. Tapi ia merasa seperti sedang menggenggam dunia. Pak Genda yang melihat Raffi terdiam, menghampiri. "Ada apa, Vi? Mukamu pucat." Raffi berdiri perlahan, menatap wajah Pak Genda, lalu menunduk hormat. "Pak, saya diterima di Tanaka Motors." Pak Genda terdiam sesaat, lalu tersenyum, penuh rasa bangga, meski ada rona haru di matanya. "Saya sudah duga. Kamu memang bukan orang biasa. Tapi janji ya, jangan sombong. Tetap rendah hati." Raffi mengangguk. "Siap, Pak. Terima kasih sudah percaya sama saya selama ini." Malam itu, rekan-rekan bengkel mengadakan perpisahan kecil. Di halaman belakang bengkel, mereka memasak mie goreng dan ayam panggang ala kadarnya. Lampu-lampu digantung seadanya. Udara dingin terasa hangat oleh tawa dan cerita. Tak ada pesta mewah, tapi ada kebahagiaan yang tulus. Dan di dalam hati Raffi, satu hal kini tumbuh perlahan. Keyakinan bahwa malam hujan tempo hari bukanlah kebetulan, melainkan awal dari perubahan besar yang Allah tuliskan dengan cara yang paling sederhana. Minggu berikutnya, Raffi kembali berdiri di depan gedung megah Tanaka Motors. Tapi kali ini bukan sebagai tamu wawancara. Ia datang sebagai bagian dari tim. Sebagai kepala teknisi proyek mobil listrik masa depan. Jantungnya berdebar, meski langkahnya mantap. Ia mengenakan seragam baru dengan logo perusahaan di dada kiri. Di tangan kanannya, ia menggenggam ID card yang baru dicetak pagi itu. Wajahnya di kartu itu tersenyum ragu, seolah masih belum percaya akan berada di tempat seperti ini. Saat masuk ke ruang kerja di lantai 11, ia diperkenalkan kepada para teknisi senior, insinyur, dan ahli dari berbagai negara. Beberapa menyapanya ramah, tapi sebagian lain hanya melirik sambil tersenyum tipis. Tak sedikit yang tampak heran. Seorang Kai, lulusan SMK, kini berdiri di posisi kepala tim teknisi. Raffi paham, tidak semua orang akan langsung menerima. Tapi ia tidak gentar. Ia tahu, yang membawanya ke sini bukanlah keberuntungan, tapi kerja keras dan kepercayaan. Hari-hari pertama dipenuhi adaptasi. Ruang kerja ini berbeda jauh dari bengkel kecil tempatnya dulu. Di sini, semua serba digital. Monitor besar menampilkan blueprint rumit. Komputer dengan sistem kendali kendaraan canggih. Bahasa teknis yang kadang membuat kepala pening. Tapi Raffi tetap tenang. Sebab mesin tetaplah mesin. Dan itu adalah bahasa yang ia pahami. Suatu siang, tim teknisi kesulitan memecahkan error pada sistem pendingin prototipe mobil listrik yang sedang diuji. Mesin selalu mati saat suhu naik, tapi tidak ada indikator kesalahan muncul. Mereka sudah mencoba selama 2 hari, namun gagal menemukan sumber masalah. Raffi yang saat itu hanya lewat, melihat salah satu teknisi menggeleng frustrasi. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" tanyanya sopan. Teknisi itu mendesah. "Ini sistemnya crash tiap suhu naik. Tapi semua sensor normal." Bingung. Raffi meminta izin melihat skema rangkaian. Ia berdiri di depan layar besar, diam selama beberapa menit. Matanya menelusuri jalur kabel dan modul. Lalu ia menunjuk sudut kanan bawah skema. "Coba periksa jalur ke modul pendingin tambahan. Kayaknya solderannya renggang. Atau bisa juga kabelnya tergeser waktu pas pemasangan." Para teknisi saling pandang. Salah satu dari mereka langsung membuka bagian yang dimaksud. Dan benar saja, ada kabel yang hampir terlepas karena getaran. Masalah teratasi. Sejak saat itu, nama Raffi mulai diperbincangkan. Montir Indonesia itu tajam matanya. Dia nggak banyak omong, tapi sekali kerja beres semua. Pujian memang mulai datang. Tapi Raffi tak berubah. Ia tetap datang pagi, pulang malam. Tetap menyapa satpam dengan sopan,
dan tetap membersihkan alat kerjanya sendiri meski sudah jadi kepala tim. Namun, yang paling mengejutkan bukan datang dari mesin, tapi dari seseorang. Kaori Tanaka. Ia mulai sering mengajak Raffi berdiskusi langsung. Di ruang kerjanya, di ruang prototipe, kadang di kantin saat makan siang. Pembicaraan mereka bukan hanya soal mesin, tapi juga soal filosofi, soal masa depan kendaraan, bahkan soal kampung halaman. Kadang Kaori bertanya tentang masa kecil Raffi, tentang tukang batagor, tentang angkot di Garut, tentang ibu Raffi yang suka sinetron. Dan Raffi menjawab semuanya dengan polos dan jujur. Ada tawa, ada kehangatan. Namun Raffi sadar, posisinya bukan untuk berandai-andai. Ia menjaga batas. Ia tahu dunia tempatnya berdiri sekarang bukan dunia yang mudah dikuasai oleh perasaan. Tapi satu hal tak bisa ia hindari. Saat ia bicara dengan Kaori, ia merasa dihargai sebagai manusia. Hari itu, ruang uji mesin dipenuhi kesibukan. Prototipe mobil listrik terbaru Tanaka Motors akan diperkenalkan ke jajaran investor dan calon mitra dari luar negeri. Semua orang tampak tegang, termasuk Raffi. Ia diminta berdiri di depan untuk menjelaskan sistem pendingin baterai yang ia bantu rancang dan sempurnakan. Di ruangan itu, semua orang berdasi, bersetel jas, berbicara dalam bahasa Inggris dan Jepang tingkat tinggi. Raffi hanya mengenakan kemeja putih dan celana hitam polos. Tapi ia berdiri tegak. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Ketika namanya dipanggil, Raffi melangkah maju. Di tangannya, sebuah pointer sederhana. Ia tidak membuka presentasi dengan istilah teknis rumit. Ia hanya menjelaskan dengan kata-kata sederhana, jujur, dan langsung pada intinya. Sistem pendingin ini bekerja seperti aliran air di sungai. Kalau satu jalurnya tersumbat, maka semuanya terganggu. Kami buat sistem ini sederhana agar tidak mudah rusak dan mudah diperbaiki. Raffi menampilkan skema yang ia gambar sendiri, memperlihatkan bagaimana efisiensi sistem ini mampu menurunkan panas mesin dalam waktu singkat tanpa banyak energi. Suasana hening saat ia selesai bicara. Lalu tepuk tangan perlahan mulai terdengar, menggema di seluruh ruangan. Bahkan beberapa investor tampak mengangguk dan berbisik satu sama lain. Dari sudut ruangan, Kaori menatap Raffi dengan senyum bangga. Di dalam pandangannya, bukan hanya seorang montir berdiri di sana, tapi seseorang yang benar-benar memahami makna dari kerja keras. Setelah sesi selesai, Kaori mendekati Raffi yang masih memegang pointer di tangannya. "Kamu luar biasa," katanya pelan. Raffi menunduk sopan. "Saya cuma menjelaskan apa yang saya tahu, Bu." Kaori tertawa kecil. Dan itu cukup membuat mereka semua percaya, termasuk saya. Hari itu, nama Raffi mulai masuk dalam laporan internal perusahaan. Ia disebut sebagai teknisi muda dengan intuisi tajam dan metode kerja praktis yang sangat dibutuhkan dalam dunia industri masa depan. Namun yang paling Raffi ingat bukanlah pujian para investor. Tapi saat sore tiba, Kaori mengajaknya berdiri di balkon kaca yang menghadap ke arah kota. Angin musim gugur bertiup lembut. Langit Tokyo mulai berwarna jingga. Kaori membawa 2 cangkir kopi hangat. Satu ia serahkan ke Raffi. "Masih suka hujan?" tanyanya sambil menatap jauh. Raffi tersenyum kecil. "Waktu kecil, saya suka main layangan pas hujan. Pulangnya pasti dimarahin ibu karena baju kotor semua." Kaori tertawa pelan, lalu menatap langit yang mulai mendung. "Hujan juga yang mempertemukan kita, ya, Raffi?" Raffi mengangguk. "Saya cuma ingin bantu waktu itu. Saya nggak tahu siapa Nona. Saya nggak pernah sangka semuanya bisa sampai sejauh ini." Kaori menatap jauh, wajahnya terlihat lebih lembut dari biasanya. "Sejak malam itu, saya mulai melihat banyak hal dengan cara berbeda. Dunia saya terlalu teratur, terlalu rapi. Tapi waktu kamu datang, dengan tangan kotor dan baju lusuh, saya lihat sesuatu yang jarang saya temukan. Keikhlasan." Raffi menunduk. Dadanya terasa sesak. Bukan oleh rasa takut, tapi oleh sesuatu yang lebih halus. "Saya cuma melakukan apa yang saya bisa, Bu. Enggak lebih." Kaori menghela napas pelan. "Kamu tahu,
Raffi, kadang orang yang kita temui tanpa rencana justru yang paling besar pengaruhnya dalam hidup kita. Hujan turun pelan, membasahi kaca jendela di depan mereka. Raffi menatap Kaori. Ada sesuatu yang belum ia katakan. Tapi belum saatnya. Dan Kaori pun tampaknya merasa hal yang sama. Hari-hari berikutnya berlalu cepat. Proyek kendaraan listrik Tanaka Motors kian dekat dengan tahap peluncuran. Raffi, bersama tim teknisinya, bekerja nyaris tanpa henti. Rapat, uji sistem, debugging, pengujian di lintasan, semuanya ia jalani dengan teliti dan sabar. Ia tahu, satu kesalahan kecil bisa menggagalkan kerja keras berbulan-bulan. Meski jadwal padat, hubungan antara Raffi dan Kaori tak pernah benar-benar menjauh. Justru, perlahan tumbuh dalam bentuk yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kaori kerap mengundangnya makan siang di kantin lantai 3. Kadang mereka hanya berbincang ringan, tentang makanan Indonesia, tentang kota Garut, atau tentang bagaimana Kaori diam-diam penasaran ingin naik angkot. Namun di balik semua itu, ada sorot mata yang berbeda. Para pegawai mulai membicarakan. Bisik-bisik kecil muncul di lorong kantor. Itu si Raffi, kan? Yang montir. Iya, tapi sekarang jadi kepala teknisi. Dan katanya dekat sama Bu Kaori. Ah, masa sih? CEO dekat sama TKI? Tapi Kaori itu beda. Loh, dia nggak pernah pandang orang dari status. Raffi mendengar semua itu. Tapi ia memilih diam. Ia tak ingin membuat langkah ceroboh. Ia sadar posisi Kaori. Ia tahu batasnya. Tapi, rasa nyaman itu tak bisa ia sembunyikan. Suatu sore, saat mereka berdua berdiri di ruang prototipe yang sedang kosong, Kaori berkata pelan, "Raffi, kamu tahu nggak? Aku banyak belajar dari kamu." Raffi menoleh cepat. "Belajar dari saya?" Kaori mengangguk. "Iya, kamu kerja dengan hati. Kamu nggak kejar jabatan. Nggak pura-pura hebat. Tapi kamu selalu fokus sama hasil. Dunia ini terlalu sibuk menilai orang dari gelar. Tapi kamu beda." Raffi terdiam. Kata-kata itu menyentuhnya. Dalam. Lebih dalam dari semua pujian investor manapun. Tak lama kemudian, kantor pusat mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan presentasi akbar untuk para pemilik saham dan pemerintah, memamerkan prototipe mobil listrik generasi baru. Raffi ditunjuk sebagai juru presentasi teknis utama. Ia tak bisa menolak. Semua mata akan tertuju padanya. Hari itu pun tiba. Di ruang auditorium besar, puluhan hadirin berseragam formal memenuhi kursi. Media, pejabat, investor luar negeri, bahkan wartawan otomotif terkenal dari Jerman dan Korea hadir. Raffi mengenakan kemeja putih sederhana. Tanpa jas, tanpa dasi. Tapi ia berdiri di atas panggung dengan kepala tegak. Di belakangnya, mobil listrik generasi baru yang ia rancang bersama tim. Ia menjelaskan sistem kendali baterai, sirkulasi pendingin, efisiensi energi. Semua dengan bahasa yang mudah dipahami, bahkan oleh orang awam. Ia tidak menyombongkan teknologi, tapi menunjukkan alasan manusiawi mengapa desain itu penting. Hemat, kuat, dan bisa diakses oleh siapa saja. Saat ia selesai, ruangan hening sesaat. Lalu, tepuk tangan bergemuruh. Kaori yang duduk di baris depan berdiri perlahan. Ia ikut bertepuk tangan. Dan saat mata mereka bertemu, ada rasa bangga yang tak bisa disembunyikan. Sore itu, Raffi pulang bukan sebagai montir yang diremehkan, tapi sebagai seseorang yang diakui. Oleh tim, oleh dunia, dan oleh seseorang yang ia hormati. Namun, yang tak ia sangka, bukan hanya mesin yang sedang bekerja, tapi juga hatinya. Langit sore kembali muram. Awan tebal menggantung di atas kota Tokyo, seolah ingin menumpahkan hujan sekali lagi. Di balik jendela kaca ruang pamer mobil prototipe, Raffi berdiri diam. Matanya menatap lurus pada kendaraan ramping berwarna perak yang kini menjadi ikon perubahan. Mobil itu bukan sekadar hasil kerja tim, tapi juga lambang dari perjalanan dirinya, dari montir kecil hingga menjadi sosok penting di balik proyek masa depan. Tak lama kemudian, Kaori masuk ruangan membawa 2 gelas kopi hangat. Jaket tebal berwarna abu-abu muda membungkus tubuhnya yang mungil namun tegas. Ia menyerahkan salah satu gelas kepada Raffi. "Masih suka hujan?"
Tanyanya sambil menatap keluar jendela. Raffi tersenyum tipis. Dulu waktu kecil saya suka main layangan pas hujan. Pulangnya pasti kena marah ibu. Tapi rasanya bebas, meski kedinginan. Kak Ori tertawa kecil. Hujan juga yang mempertemukan kita ya, Raffi. Raffi mengangguk. Saya malam itu cuma ingin bantu. Saya nggak tahu siapa Nona. Dan saya nggak pernah sangka semuanya bisa sejauh ini. Kak Ori menatap jendela, memperhatikan rintik hujan yang mulai jatuh perlahan. Suaranya lebih pelan dari biasanya. Kamu tahu, Raffi, sejak malam itu, saya mulai melihat hidup dari sudut yang berbeda. Dulu semua harus sesuai rencana, teratur, disusun seperti grafik. Tapi waktu kamu bantu saya dengan tangan kotor dan wajah lelah, saya lihat sesuatu yang enggak pernah saya temukan. Keikhlasan. Raffi tak langsung menjawab. Ia menatap lantai, menarik napas dalam-dalam. Saya cuma lakukan yang bisa saya lakukan. Enggak lebih, Bu. Kak Ori memutar tubuhnya, menatap Raffi lebih dekat. Di matanya ada sesuatu yang tak biasa. Kadang orang yang kita temui tanpa rencana justru memberi pengaruh paling besar dalam hidup kita. Hening. Hanya suara hujan menempel di kaca. Raffi menatap Kak Ori. Untuk pertama kalinya, ia berani bicara lebih dari biasanya. Suaranya pelan, tapi jelas. Bu Kak Ori, saya tahu posisi saya. Saya tahu siapa saya. Tapi jujur, selama beberapa waktu ini, saya merasa dekat. Bukan karena jabatan, tapi karena hati. Saya menghormati Nona. Bukan hanya sebagai atasan, tapi juga sebagai perempuan yang luar biasa. Kak Ori tak berkata apa-apa, tapi senyumnya pelan, tulus. Ia berjalan mendekati prototipe mobil, menyentuh bodinya dengan lembut. Mobil ini jadi saksi kerja keras kamu, tapi juga saksi perjalanan kita. Bukan cuma soal teknologi, tapi soal manusia. Raffi ikut berdiri di sampingnya. Suara hujan semakin deras, tapi suasana di dalam ruang itu terasa hangat. Kak Ori berkata pelan, besok mobil ini akan diuji coba di depan publik. Kalau berhasil, dunia akan melihat hasil kerja kita. Raffi menoleh. Kalau gagal? Kak Ori tersenyum, menoleh balik. Ya kita perbaiki. Sama kayak hidup. Kan? Enggak semua harus langsung berhasil. Tapi kalau niatnya baik, pasti sampai. Raffi mengangguk perlahan. Lalu, dengan suara sedikit ragu, ia bertanya. Setelah ini, hubungan kita gimana, Bu? Kak Ori menatapnya lama. Lalu menjawab dengan tenang. Panggil saya, Kak Ori saja. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Matahari terbit dengan malu-malu di balik langit yang sempat diguyur hujan semalam. Lapangan uji Tanaka Motors dipenuhi tamu undangan. Investor, media, akademisi, hingga perwakilan pemerintah, semuanya berkumpul untuk menyaksikan peluncuran perdana mobil listrik prototipe generasi baru. Raffi berdiri di sisi mobil, mengenakan seragam resmi berwarna hitam dan ID card yang menggantung di dada. Di sampingnya, Kak Ori berdiri anggun dengan mantel panjang dan wajah tenang. Sorot matanya tidak sekadar bangga, tapi penuh harap. Ini bukan hanya momen perusahaan. Ini adalah momen perubahan hidup untuk banyak orang, termasuk Raffi. Suara pembawa acara menggema melalui pengeras suara, mengundang semua hadirin untuk memperhatikan. Perkenalkan, mobil listrik generasi baru rancangan tim Tanaka Motors, dipimpin oleh kepala teknisi kami, Raffi Maulana. Tepuk tangan membahana. Tapi Raffi hanya menunduk sopan. Baginya, ini bukan soal nama yang disebut, tapi tentang perjalanan panjang dari jalanan sempit Garut, hingga kelintasan beraspal mulus ini. Saat tombol peluncuran ditekan,